Iya, sedikit bertanya. Eh, saya Ya. saya orang yang hampir tidak pernah membaca Alkitab di dalam kesehariannya, Hmm. tapi eh, untuk melakukan kewajiban kita sebagai Kristen Protestan, melakukan ibadah gereja setiap minggu itu pasti, dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja itu pasti. Nah, pertanyaan saya cuma, apakah di dalam kehidupan ini salah jika kita tidak membaca secara berkala untuk Alkitab, eh, atau kita sah-sah aja jika membuka Alkitab itu, mengikuti firman Tuhan itu di saat kebaktian hari Minggu saja atau kebaktian keluarga di hari lain. Nah, dan juga prinsip pribadi saya, selagi saya memang saya mengakui tidak tidak berkala untuk membaca Alkitab dari halaman pertama sampai selesai, saya hanya mengacu kepada 10 firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, menurut pribadi saya sih, jika sudah melakukan atau berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan acuan 10 firman Tuhan, ya kita akan selamat. Nah, tapi saya ingin tahu jawaban dari Kak Elia dari sudut pandang teologi seperti apa. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, tadi kita membicarakan tentang Kak Elia memberikan penjelasan tentang kebangkitan di akhir zaman. Saya yang mau saya pertanyakan, kebetulan anggota keluarga saya sudah meninggalkan kami lebih dulu, 2 orang, bapak kami dan abang kami. Nah, secara kehidupan di duniawi ini, kami menjalin hubungan keluarga, apalagi turunan dari bapak, itu sudah puluhan tahun. Yang mau saya menjadi pertanyaan seperti ini, Kak Elia, apakah di suatu hari nanti, di saat kebangkitan itu datang, apakah kita masih bisa saling mengenal seperti kita di kehidupan dunia ini di surga sana nanti? Apakah ada tertulis di surat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita akan mengenal seperti di dunia ini? Tolong dijelaskan, Kak Elia. Terima kasih. Ya, Timothy mau jawab? Ya, ya. Kalau terkait dengan perintah kitab suci, itu wajibkah dibaca setiap hari? Kita harus tahu bahwa akar iman kekristenan itu berakar dari Yudaisme. Dan awal Yudaisme itu juga bagian akar dari bangsa Israel mula-mula. Apalagi Yahudi dari kata Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel. Kenapa saya menyinggung Yahudi? Perlu kita ketahui pada era zaman Musa, apa perintah Tuhan kepada Nabi Musa dan kepada bangsa Israel? Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 8, 9 lah. Ini terkait dengan Shema ya, Shema Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi harus didiskusikan setiap hari, berkali-kali. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau rabbinik sekarang ini, rabbinik modern,
Itu sampai apa ya namanya? Bukan talit ya. Kalau talit itu tali-talinya ini. Seperti ada yang dilambangkan di dahi, bentuk kotak hitam seperti kubus, dan juga di lengan tangan. Kalau bagi kita, ayat ini sebenarnya lebih mengacu kepada apa? Kemampuan kita untuk mendekatkan firman Tuhan. Mendekatkan firman Tuhan baik itu di akal kita maupun juga di lengan kita yang dekat dengan hati. Jadi ayat Alkitab pun juga mengatakan bahwa kita harus mengulang-ulang apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang menjadi pacuan saya adalah dari ayat yang ke-7 tadi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ada kata berulang-ulang di situ. Kalau mengajarkan saja kita berulang-ulang, berarti membaca berulang-ulang juga enggak? Berulang-ulang. Maka Alkitab itu layaknya seperti santapan rohani sebenarnya. Itu seperti santapan rohani. Ya, makanya pun dulu saya juga ya, kalau membaca Alkitab itu biasa 3 kali sehari. Kadang-kadang 2 kali sehari. Jujur, kalau boleh ini ya, saya pun juga akhir-akhir ini jarang membaca Alkitab. Walaupun ini kebiasaan yang buruk sebenarnya. Tapi saya membiasakan diri dengan apa? Supaya saya tidak bosan membaca Alkitab. Kalau di gereja Katolik itu, maupun di gereja Ortodoks ya, itu ada yang namanya sinaksarium, yang dimana dibagi dengan bacaan-bacaan. Biasa saya menggunakan bacaan-bacaan itu untuk saya buka di Alkitab, dan nanti saya baca. Supaya apa? Supaya melatih rohani, melatih roh saya untuk bisa mendalami apa yang disampaikan Tuhan dalam Alkitab. Jadi kalau bisa usahakan, kalau memang capek ya satu perikop, kalau capek satu pasal, usahakan satu perikop. Kalau nggak satu perikop ya minimal 10 ayat. Dan kadang-kadang kalau kita lihat di sinaksarium pun juga itu nggak sampai satu perikop. Ya, kalau bisa usahakan latihlah sampai mulai dari sekarang membaca Alkitab itu. Ya, karena inilah perintah juga dalam Alkitab untuk mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Apakah orang di surga saling mengenal? Ya, kalau di surga apakah mereka saling mengenal? Saya yakin ini mungkin mengacu kepada itu ya. Kitab Pengkhotbah, bukan Pengkhotbah. Kalau Pengkhotbah 9 ayat 5. Ayub, di mana dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui lagi rumah mereka. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Ayub sendiri, itu bagian dari perjanjian lama, di mana orang-orang pada masa itu belum dibangkitkan dalam Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam Injil, Lukas pasal 16, ini kisah di mana orang yang ada di Tartarus, maupun juga yang di Firdaus, dia kenal kok dengan Lazarus yang pernah hidup sejaman dengan dia. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke 23 ya. Ayat 22 dulu lah. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Ini kisah di mana dia yang berada di alam maut itu. Dia masih ingat Lazarus, padahal dia sudah meninggal. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi Abraham Abraham konteksnya di sini adalah menyuruh untuk dia yang berada di alam maut itu untuk mengingat. Kalau dia mengingat berarti masih ada memori masa lalu tentang orang-orang terdekat dia, apalagi Lazarus. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia masih ingat ayahnya loh, orang yang di alam maut ini. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak di dalam tempat penderitaan ini. Ya, karena dia mengatakan di ayat 28 masih ada 5 orang, jumlahnya aja masih ingat.
Nah, ini konteksnya di alam maut. Apalagi orang yang ada di Firdaus, orang-orang yang ada di Firdaus pasti mengingat juga. Gak mungkin mereka akan hilang akan ingatannya. Jadi berdasarkan ayat Alkitab, saya katakan bahwa orang-orang maupun juga Abraham ya dalam ayat ini itu masih mengingat siapa dan bagaimana orang tersebut, maupun juga orang-orang terdekatnya, ya gitu ya. Ya. Jadi nanti di sorga kita kan saling kenal. Karena Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, coba kita baca ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ayat 19 dan 20. Rasul Paulus berkata begini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamulah yang menjadi kemegahan kami nanti ketika Yesus datang. Nah, artinya secara implisit, Rasul Paulus itu di dalam pengharapannya itu bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tesalonika itu. Ya, kalau kita mau kemudian kembali ke perjanjian lama, Harun itu akan menyusul abangnya si Musa, baru yang nanti nenek moyang bangsa Israel juga itu dikumpulkan bersama leluhurnya, yaitu di alam Firdaus itu yang kemudian dalam Lukas 16 ayat 23 tadi disebut sebagai dada Abraham, ya. Gitu. Jadi apakah orang di Firdaus itu atau setelah mati dia masih punya ingatan? Dia punya ingatan. Dia masih mengingat segala sesuatu yang terjadi. Karena rohnya akan memberi pengertian mengenai siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Tadi udah dibaca tentang kisah orang kaya Lazarus bahwa orang kaya itu meskipun sementara teraniaya di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih tinggal di bumi. Bahkan dia yang tidak pernah ketemu Abraham itu bisa mengingat dan mengetahui bahwa itu Abraham. Dari mana dia tahu kalau itu Abraham? Rohnya memberi dia pengertian. Gitu, karena roh kita ini datang dari yang ilahi. Gitu ya. Dan yang pertama tadi yang paling penting itu adalah pengertian ya. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kamu katakan saya cukup melakukan 10 dasa titah, kemudian saya sudah merasa baik dan oke, kau tidak. Bukan perbuatanmu yang membuat engkau dibenarkan, tetapi imanmu lah yang membuat kamu dibenarkan. Karena Taurat itu hanya memberitahu kita itu dosa atau tidak, tapi itu tidak berkuasa menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa adalah Kristus. Jadi saran saya, kamu harus mengenali dan memahami Kristus. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita mengenal Allah Sang Bapa itu melalui Yesus saja. Jadi kalau kita mau mengenal Allah Bapa kita itu harus di dalam Yesus. Kalau mau mengenal siapa Bapa, kalau mau mengenal siapa Allah yang esa itu, maka kenalilah gambarannya itu. Siapa gambaran Allah yang tidak kelihatan? Kolose 1 ayat 15, Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ngomong saya cukup melakukan ini, menurut saya itu bagus, itu narasi arogansi. Karena Kristus itu yang membenarkan dan menguduskan kita. Ya. Jadi kalau mau mengenal Allah 3:24, yang kusukai adalah bahwa ia memahami dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang penuh keadilan, kebenaran dan belas kasih. Belas kasih Allah itu dinyatakan di dalam salib. Kebenaran Allah itu di dalam salib. Dan keadilan Allah itu dinyatakan dalam salib. Jadi kalau mau mengenal Allah, menurut Yeremia 9 ayat 24, kenalilah dia di dalam salib Kristus. Di luar itu nggak ada. Ya, tapi setelah percaya, setelah beriman, kita perlu membuktikan buah-buah iman kita. Salah satunya apa? Melakukan 10 dasa titah tadi. Gitu. Jangan sampai yang penting saya baik, tapi pengertian kamu salah, kamu tidak mengenal dia, tetap binasa. Karena kalau sampai kita salah mengenal dia, salah mengerti dia, kita tidak punya relasi dengan dia.
Kalau berbicara mengenai kebaikan orang di luar Kristen, dalam kacamata duniawi itu ada yang lebih baik dari orang Kristen. Tapi ini tentang relasi. Misalnya nih, kamu papa saya anak kamu. Lalu saya tidak menganggap kamu sebagai bapakku. Ya, saya nggak mengakui kamu sebagai bapakku. Saya nggak punya hubungan dengan kamu sebagai bapak. Nah, ketika saya buat baik sama orang, apakah perbuatan saya itu berarti bagi kamu? Sedangkan di sisi lain saya menyangkali kamu sebagai bapakku. Dan saya tidak punya pengertian yang benar tentang kamu sebagai bapak saya. Enggak. Nah, anak-anak Allah, manusia yang meskipun dia berbuat baik, tapi tidak punya relasi kepada Bapa di dalam Kristus, itu tidak diperhitungkan dan tidak berguna. Jadi miliki dulu pengertian dan pemahaman yang benar siapa itu Allah di dalam Yesus Kristus, baru kita akan menghasilkan penyembahan yang benar. Dengan penyembahan yang benar akan menghasilkan cara hidup yang benar. Banyak orang baik belum tentu benar, tapi kalau sudah benar di dalam Kristus, buahnya sudah pasti baik. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Tidak ada buah yang benar di luar pokok anggur. Tidak ada buah yang benar di luar ranting-ranting yang terikat dan menyatu dengan pohon anggur. Jadi kalau mau berbuah benar, harus menyatu dengan pohon anggur itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi jangan berharap kamu mengenal Allah itu di luar Kristus yang adalah pokok anggur. Kalau ada orang kelihatan buahnya baik, tapi di luar pokok anggur, itu menipu. Buah yang benar itu karena rantingnya benar, dan ranting yang benar menghasilkan buah yang benar karena pokoknya benar. Siapa pokok yang benar itu? Yesus Kristus sendiri. Di luar itu nggak ada. Jadi saran saya, kamu harus mengenali Yesus Kristus dulu, yang di dalam Dia kita merendahkan diri kita. Kita merenungkan betapa tidak berharganya kita seharusnya di mata Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus, kita mengakui dosa kita, kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita menimbulkan kecintaan kita kepada Kristus. Dengan demikian, Yesus Kristus sendiri akan membawa kita ke hadapan Bapanya. Dialah yang akan menguduskan dan membenarkan kita. Karena barang siapa yang menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Tapi barang siapa menghormati anak, ia menghormati Bapa. Jadi kenali dulu firman sabda yang hidup itu, baru buahnya belakangan. Berusahalah jadi ranting dulu sebelum kamu berbuah. Karena tidak mungkin kamu berbuah kalau kamu tidak adalah ranting di dalam pohon anggur yang benar itu. Jadilah ranting yang benar dulu, baru berbuah yang benar. Gak mungkin kamu berbuah benar kalau kamu bukan menjadi bagian di dalam ranting dari pokok anggur yang benar itu. Orang banyak salah pengertian tentang itu. Banyak orang berlomba-lomba berbuat baik, tapi tidak punya relasi dengan Allah. Itu pun sia-sia. Gitu ya. Don't judge. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Ya.